Tulungagung adalah salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Tulungagung memiliki luas 1055 km persegi. Pada malam hari, di Tulungagung juga terdapat sajian kuliner yang berada di sepanjang trotoar kota Tulungagung. Dan uniknya, para pelaku kuliner memanfaatkan sebuah kendaraan atau mobil yang dibuat untuk tempat sajian kulinernya. Selain terkenal sebagai penghasil marmer, Tulungagung juga terkenal dengan sejarahnya. Salah satu sejarah yang ada di Tulungagung adalah Candi Sanggrahan. Penjelasan dari seorang penjaga di Candi Sanggrahan. Perkenalkan, nama saya Jainuri, jubel Candi Sanggrahan. Candi Sanggrahan berada di Dusun Sanggrahan Kidul, Desa Sanggrahan, Kecamatan Boyolangu. Secara umum, kompleks Candi Sanggrahan terdiri atas sebuah bangunan induk dan di timur bangunan induk terdapat dua bangunan perwara yang terbuat dari bata merah. Bangunan induk menggunakan batuan andesit dengan isian bata. Bangunan induk berukuran panjang 12,60 meter, lebar 9,05 meter, dan tinggi 5,86 meter. Bangunan ini terdiri atas 4 tingkat yang masing-masing berdenah bujur sangkar dengan arah hadap ke barat. Di timur bangunan induk itu dulu terdapat 5 buah arca Buddha yang masing-masing memiliki posisi mudra yang berbeda. Demi keamanan arca tersebut sekarang disimpan di Museum Candi Sanggrahan. Terdiri dari kaki candi, tubuh candi, dan bagian atapnya sudah hilang. Di kaki candi terdapat relief harimau bertelinga lebar yang mengelilingi candi. Dan di tubuh candi terdapat panel kosong yang mengelilingi candi, yang mungkin tanpa relief itu mungkin belum sempat dikerjakan oleh pembuatnya, dan bagian atapnya sudah hilang. Candi Sanggrahan berada pada teras undakan berukuran 51 kali 42,50 meter. Penahan undakan itu adalah bata setinggi tidak kurang dari 2,5 meter. Para ahli sejarah menduga bahwa Candi Sanggrahan dibangun sebagai tempat peristirahatan rombongan pembawa abu jenazah pendeta wanita Buddha Kerajaan Majapahit bernama Gayatri yang bergelar Rajapane. Abu itu dibawa dari Keraton Majapahit untuk menjalani upacara pendarmaan di Candi Boyolangu. Dimungkinkan Candi Sanggrahan dibangun pada zaman Majapahit masa Raja Hayam Wuruk tahun 1359 sampai 1389. Hanya itu saja yang kami bisa ceritakan. Mungkin Mari, kita semua wajib memelihara dan menjaga peninggalan sejarah yang ada di Tulungagung. Sekitar 1 km dari Candi Sanggrahan, terdapat candi yang memiliki 3 bangunan perwara. Nah, penasaran kan? Ikuti terus penelusuran berikut ini. Memiliki 3 bangunan perwara adalah Candi Gayatri. Pada bangunan induk atau pertama, terdiri dari 2 teras berunduk yang hanya tinggal bagian kakinya. Bentuknya berdenah bujur sangkar dengan sisa ketinggian kurang lebih 2,30 meter. Bangunan kedua berada di sebelah selatan bangunan induk. Keadaan bangunan hanya tinggal bagian kaki dan berdenah bujur sangkar dengan ukuran panjang dan lebar 5,80 meter. Bangunan ketiga berada di utara bangunan induk, ukuran panjang dan lebar masing-masing 5,80 meter. Candi Gayatri peninggalan Majapahit. Jadi di sini itu untuk pendarmaan Gayatri. Jadi dulunya itu Gayatri hidupnya di Trowulan atau di Mojokerto, lalu wafat di sana. Lalu di sini pembawa abu, bapaknya membawa abu di sini, lalu mampir ke Candi Sanggrahan. Jadi Candi Sanggrahan nanti untuk peristirahatan pembawa abu Gayatri. Lalu dibawa ke sini di Boyolangu atau di Tulungagung di sini adalah didarmakan. Nah, candi ini diketemukan tahun 1914.
mari kita mengetahui peninggalan sejarah yang berada di Museum Tulungagung. Salam budaya, saya Haryadi, staf BPTB Jawa Timur sebagai pengelola Museum Daerah Tulungagung. Kita ketahui bahwa di Museum Daerah Tulungagung ini memiliki 249 koleksi, terdiri dari arkeologi sejumlah 129, adapun koleksi etnografi sejumlah 140. Adapun koleksi-koleksi etnografi terdiri dari beberapa tinggalan-tinggalan purbakala yang berupa arca, yoni, batu candi, dan beberapa prasasti yang sejumlah 109. Adapun koleksi yang bersifat etnografi terdiri dari 3 koleksi, yaitu koleksi mainan-mainan anak Tempo Dulu, dan koleksi alat teknologi pertanian Tempo Dulu, dan koleksi alat-alat perikanan dan penangkap ikan di Tempo Dulu. Semua koleksi ini didapatkan dari masyarakat Kabupaten Tulungagung, di mana cara mendapatkannya didapatkan dari beberapa masyarakat yang menemukan tidak sengaja di lokasi-lokasi pada saat mereka menggali tanah. Kemudian diketemukan beberapa koleksi arkeologi yang berupa arca, yoni, dan prasasti. Adapun koleksi-koleksi etnografi didapatkan dari masyarakat mencari data di lapangan mana koleksi yang tertua, kemudian bagian-bagian yang tertua itu dikoleksi di Museum Daerah Tulungagung. Yang berikutnya, kita ketahui bahwa di Museum Daerah Tulungagung ini dikelola oleh Dinas Budaya Pariwisata Tulungagung. Beberapa koleksi yang ada di sini semua ada dalam lingkungan Undang-Undang Cagar Budaya Republik Indonesia, yaitu nomor 11 tahun 2010. Maka dianjurkan kepada siapapun, kepada masyarakat untuk selalu melindungi benda-benda cagar budaya yang telah teregistrasi oleh pemerintah dimanapun berada, atau di dalam museum atau di luar museum. Nah, dengan demikian maka kita nanti akan mewariskan semua tinggalan purbakala untuk anak cucu kita. Kemudian saya berharap kepada masyarakat untuk mengenalkan koleksi-koleksi museum ini, disampaikan kepada anak-anaknya yang masih sekolah di TK, di SD, di SMP, maupun SMA, maupun mahasiswa, agar dikenalkan untuk berkunjung di museum, karena mereka akan mengetahui berbagai koleksi di masa lalu sebagai peninggalan nenek moyang. Dan yang terakhir yang saya berharap kepada siapapun, kepada masyarakat, kepada anak-anak, terutama kepada pelajar dan mahasiswa, mari kita cintai budaya kita. Lalu siapa yang mencintai budaya kita kalau bukan kita sendiri? Terima kasih, salam budaya. Tulungagung merupakan kota yang paling selatan di Jawa Timur. Tulungagung juga merupakan kota wisata dan sejarah. Di samping itu, Tulungagung terkenal sebagai kota pengrajin batu. Tepatnya di Desa Wajak Kidul, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung. Terdapat pengrajin batu andesit. Sebelum menjadi cobek atau lumpang, batu andesit dipotong menggunakan mesin pemotong.
dan ini adalah bentuk awal dari sebuah cobek atau lumpang. Setelah itu, batu yang telah dipotong akan dibentuk dengan mesin. Demikianlah hasil dari proses pembuatan cobek atau lumpang. Sebelumnya dari saya kerajinan dari batu, yang berupa cobek batu sama lumpang batu. Dari saya mulai tahun 2008 sampai sekarang. Dulu waktu awal mula kita melakukan pekerjaan kerajinan ini dari batu sekitaran sini saja, tapi karena permintaan yang semakin lama semakin banyak dan pelanggan juga semakin bertambah, untuk material dari sini sudah nggak mencukupi, jadi kita mulai dari tahun 2012 sudah ngambil dari luar daerah, jadi dari Ponorogo. Selama Covid ini, sebelum Lebaran kemarin sudah hampir 2 bulan saya nggak kerja, masalah dikarenakan material nggak bisa dikirim. Ya untung setelah Lebaran ini pelan-pelan untuk material sudah bisa jalan. Kalau yang dibuat untuk kerajinan cobek sama lumpang ini yang dipakai batu jenis andesit, itu yang keras dan padat. Kalau untuk marmer kan yang sejenis kapur. Kalau yang dipakai untuk ini yang jenis andesit itu jenisnya kan keras dan padat. Untuk pemasaran produk sekarang ini ya alhamdulillah sudah nggak perlu diperkenalkan lagi, masalahnya sudah banyak pelanggan yang mengerti kalau di sini sentra industri cobek batu asli, bukan yang cetakan kayak di pasaran lain. Jadi untuk pelanggan sudah banyak yang berdatangan ke sini. Ya alhamdulillah sekitar 3 tahunan ini sampai overload, sampai nolak permintaan. Untuk modal selama ini mandiri Mbak. Kalau soal karyawan, kita nggak pakai karyawan yang di tempat, tapi untuk bahan kita pakai karyawan yang di lain tempat gitu. Untuk masalah permodalan ya alhamdulillah sampai saat ini kita pakai modal mandiri masih bisa mencukupi, jadi nggak perlu untuk permodalan, nggak perlu pakai biaya tambahan atau bantuan dari pihak-pihak dinas terkait. Dari pihak mandiri pun alhamdulillah sudah mencukupi. Kalau sebenarnya nurutin pesanan seberapa pun nggak bisa cukup. Masalahnya dari permintaan yang saya layanin itu ya kalau sudah cocok dengan kerjaan saya, dia mesti nungguin. Jadi kalau dimintain ke teman-teman, bikinan teman-teman gitu, dia nggak mau. Jadi kalau mau nambah mesin pun nggak perlu juga, masalahnya kan saya sendiri yang ngerjain, nanti mesinnya tambah orangnya tetap kan nggak bisa jalan juga gitu Mbak.